di sini dulu, Bu. Oke. Sip. Ya, halo pemirsa. Nah, tentunya memang di episode kali ini spesial sekali. Saya bersama Ibu Siti Mukaroma, biasa dipanggil Ibu Erma. Ya. Ya, dan Nama kota. Nama Kota. nama kota ya? Iya, kampungnya Siti Mukaroma. Oh, saya baru tahu loh pemirsa. Jadi itu nama ibu juga adalah nama kota? Enggak, nama di kota. Oh, nama di kota. Nama di kota Erma. Dari kampung Siti Mukaroma. Nah, tentunya berbeda sekali ya pemirsa ya memang. Karena kalau misalnya tadi Bu Erma bilang, Yus, episode kali ini harus berbeda, harus olahraga. Ya, biar sadar bahwa kita harus sehat. Betul ya Bu ya? Betul, harus sehat. Harus sehat. Dan nanti kalau misalnya ini langsung kita ngobrol-ngobrol, tapi kita harus turun dulu deh sepeda supaya ngobrolnya Yus nggak ngos-ngosan, Yus kalah nih. Ya, kita harus membiasakan diri, Mbak. Iya. Jadi kita nggak mau sepeda lagi nih, mau jalan aja. Jalan dulu. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi. Oke, yuk. Nah, yuk kita jalan situ ya Bu ya. Ya. Oke. Tuh, Ibu tuh ini loh pemirsa, fokus di UMKM. Ya. Sangat fokus sekali di UMKM, terutama di dapilnya. Saya sudah pernah ke sana, seru banget, indah banget. Terus udah gitu juga banyak sekali yang bisa didapatkan di sana. Tadi mampir ke rumah Ibu, cemilannya banyak. Cemilannya adalah produk dari UMKM teman-teman di dapil. Ya. Ya, ada makanan-makanan khas lah. Yang paling terkenal yang mana? Yang paling terkenal dari semua UMKM yang dibina juga sama Ibu. Di sana itu ada getuk goreng. Getuk goreng, yang makanan ya, yang makanan. Terus ada lagi UMKM lainnya yang kayak aksesoris limba batok, kemudian kembang pinus, terus pokoknya kayak apa tuh namanya, batang-batang pohon yang tengahnya bolong apa itu bisa jadi barang yang luar biasa keren. Dan di beberapa teman-teman ada yang sudah ekspor sampai ke Malaysia gitu kan, ada ke beberapa negara lah gitu kan. Jadi artinya itu produk betul-betul tangan teman-teman yang dari daerah. Tapi kalau bisa dilihat ya pemirsa ya, semua waktunya dibagi-bagi. Rapat, jalannya rapat berjam-jam, duduk terus. Betul. Makanya Ibu memilih untuk selalu berolahraga. Bersepeda salah satunya nih hobi Ibu, plus bulu tangkis. Bulu tangkis buat menggerakkan biar semua badan gerak juga nih. Tapi jangan dipikir bulu tangkisku kayak pemain yang nasional. Bulu tangkisnya itu pokoknya badan kita bergerak semuanya. Terus kemudian masih bisa mukul bola lah. Jangan sampai bulu tangkis servis aja belum selesai, belum jadi. Tapi udah bisa lah. Ya, yang penting kita harus sadar kalau olahraga itu penting. Ya, terutama kegiatan di kantor yang banyak duduk ya. Nah itu, olahraga duduk dan banyak makan. Salah satu jalan keluarnya memaksimalkan dengan waktu yang sempit dan dengan hal yang kita menyukai lah, yang kita senang, yang kita menyukai. Salah satunya ya sepeda. Tadinya saya nggak terlalu suka karena saya pernah trauma jatuh dari sepeda dulu. Tapi kemudian belajar terus saya upayakan, saya harus keluar dari trauma itu kan satu. Kedua, yang paling aman jalan kaki. Hebat bisa keluar dari trauma. Kalau dipikir-pikir pernah jatuh dari sepeda, bikin trauma baru. Terus udah gitu juga Ibu malah bisa memanage sendiri, keluar dari trauma pemirsa, dan malah melanjutkan bersepeda lagi. Melanjutkan bersepeda lagi, dan kadang bersama teman-teman di PKB kita juga kadang-kadang muter ya kalau Car Free Day gitu kan, kita dari bersama ketum, kemudian kita ke Gelora Bung Karno, lalu masuk ke jalan raya ya kan itu. Cuman ya waktu awal-awal saya nggak bisa full, saya masih pakai stuntman. Pakai stuntman. Stuntman ya. Sekarang nggak boleh ada stuntman lagi. Sekarang harus coba ya kan. Ya udah, berarti kalau kita jalan lagi kan katanya nggak boleh pakai stuntman. Harus. Betul ya. Harus Ibu di depan nanti. Oke, kita jalan lagi ya. Iya, Ibu di depan ya. Oke, sip. Yuk. Oke. Kami lanjut ya pemirsa. Oke. Tapi ya di rumah sempetin rawat tanaman begini. Terus ke dapilnya kapan? Adalah, kita kan berbagi hari ini. Kalau biasanya ke dapil itu akhir pekan. Terus kalau rawat-rawat ini kan bisa pagi sebelum berangkat kerja atau
sore, pas pulangnya tidak malam untuk Banyak bantu. banget pemirsa yang diurusin. Rumah diurusin, tanaman diurusin, terus konstituen di dapil Harus diurusin, itu wajib, semuanya. itu wajib. Tapi semua waktunya juga bisa di-manage oleh ibu. Sampai tadi juga kan untuk diri sendiri aja, mengurus diri sendiri aja kan nggak mudah. Olahraga, mengatur pola tidur yang cukup, karena kan menghadiri rapat dan semuanya kegiatan. Di luar urusan Adalah? di parlemen, Iya. di luar urusan di dapil, maka sebagai kader partai saya Ya. diberi amanat per Agustus 2019. Itu saya menjadi Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Apa itu? Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi PKB Ya. ada badan otonom Ya. perempuannya, namanya Perempuan Bangsa. Nah, Ya. hari ini saya diberi amanat untuk mengawal, menemani, membersamai teman-teman perempuan yang ada di PKB, yang ada di seluruh Indonesia. Gimana sih Bu bisa jadi anggota DPR, ketum perempuan bangsa, dengan semua ini, dengan semua kegiatan ini, semua bisa di-manage dengan baik. Gimana caranya, kan waktu hanya 24 jam sehari, kemudian cuma 7 hari dalam seminggu. Iya sih, betul memang. Tapi memang harus diawali dari niat hati kita ya. Ketika kita menyanggupi satu amanat ke perintah, yang itu adalah perintah kita sebagai bagian dari kader, sebagai wakil rakyat, bahkan sebagai individu dalam keluarga, maka semuanya diawali dari niat. Nah, dari niat itulah kemudian kita bagaimana memanage waktu yang 24 jam kali 7 hari itu kita manfaatkan sebaik mungkin agar semuanya terjangkau, meskipun ya tidak 100% selesai sendiri. Yus, lihat lagi banyak tanaman di sana. Iya, Yus, boleh, yuk, boleh. ayo sama Ibu. Ya boleh. Tuh. Udah gitu ada pohon kesayangan, pohon rambutan. Ada. Yang ini yang masih kecil ini pohon Loh, rambutannya. emang ada lagi selain ini? Ada, tapi di kampung. Maksudnya. Kalau di Maksudnya- sini tuh nggak muat tanahnya. Oh, Jadi iya. yang ada kita tanam di kampung. Terus ya pemirsa ya, menariknya nih ya, kalau misalnya tadi kan di luar segmen ini cerita sama Ibu, kalau di sini tuh nggak bisa, pokoknya setiap berbuah pasti Ibu langsung petik. Habis. Jadi nggak bakal ada buahnya banyak tuh. Itu aja tuh tinggal, tadi kan saya udah mikir tuh ya gimana caranya nih ya ada satu untuk itu. bisa petik yang itu. Kira-kira ntar Ibu yang petik nih. Aku petik tapi buat Mbak Yus boleh lah. Kan cuma satu. Kalau Iya. banyak baru nggak boleh. Kalau Terus- kata orang bilang katanya, kalau orang Prokoto bilang katanya geragas. Apa? Geragas itu ya suka makan tapi kelebihan. Jadi pokoknya ibaratnya kecil aja dimakan gitu, atau jatuh aja dimakan lagi. Oh gitu. Namanya geragas. Nah, ada lagi nih kata-katanya baru pemirsa, geragas. Terus tadi pas kami lagi naik sepeda bareng, ada bahasa apa Bu? Umik-umik. Oh my god. Seru deh. Komik itu ngomong tapi nggak ada suaranya, jadi kelihatan. Iya, terus aku tuh mikir gitu kan, pemirsa, kira-kira umik-umik itu apa? Oh, kalau bahasaku tuh komat kamit gitu ya Bu Komat ya. kambing. Tapi memang harus sekali-kali belajar bahasa Banyumas. Ajarin ya Bu Ya ya. boleh. Nanti Siki kita, mulai ngomong. oh Siki. Kalau Siki tuh sekarang. Sekarang. Oh, sekarang Siki mulai ngomong. Masih ada yang masih belum tercapai nggak sih di sana? Di dapil atau? Di dapil Iya. masih. Ah. Masih ya, sebenarnya masih banyak karena ya memang kita tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat ya, karena memang ya kita bukan alat memuas. Iya. Semuanya Iya memang sih. harus diperjuangkan. Iya, benar juga ya. Kita Iya, bukan memang ahli harus. pemuas bahasanya gitu. Bukan ahli pemuas, makanya satu-satunya cara ya kita diperjuangkan, diusahakan. Iya. Sebisa mungkin masyarakat bisa kita layani, bisa kita aspirasinya bisa kita perjuangkan, kemudian perjuangan-perjuangan mereka bisa kita dampingi, kita temenin gitu kan. Kadang-kadang hadir kita aja, nongol kita di situ aja, bikin mereka Iya, happy, bikin mereka senang. Itu juga sudah bagian dari yang harapan masyarakat. Karena memang yang lalu-lalu itu kan DPR itu nggak mau nongol gitu kan di Iya. masyarakat katanya Iya, begitu kan. Tapi kita kepingin buktikan bahwa kita bisa nongol gitu, kita bisa lantap luntup di mana-mana. Lantap luntup lah. Baru lagi. Kan? Baru lagi. Itu Lantap artinya kan apa? nongol sana, nongol sini gitu. Oh, lantap luntup. Oh, Oh,
kemudian di Jakarta mulu gitu. Iya. Jadi kita bisa berbaur dengan komunitas masyarakat, dengan para petani, para pelaku usaha kecil, dengan para perempuan, dengan para organisatoris gitu kan. Pokoknya kita bagaimana semuanya bisa hadirkan diri dengan mereka, membersamai mereka bahwa saya dan mereka adalah sama-sama bagian dari masyarakat yang tentunya butuh saling menguatkan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Tapi kalau misalnya setelah ini, aku mau ke situ dong, kita duduk-duduk. Oh iya, Pemirsa, boleh. soalnya nih ya, di sini kan tadi udah bahas tanaman-tanaman yang banyak yang Ibu suka rawat. Lumayan lah. Terus gitu di situ aku lihat juga Ibu juga miara ikan gitu. Oh iya, Nah, mau lihat ke ada. situ. Ayo, Kita kalau- pindah ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Oke. Parlemen. Wah, seru. Wah, ini kita bilangnya apa? Saung. Saung. Gazebo ya. Gazebo. Kita bilang itu gazebo. Jadi Bagus banget. ya aku kasih hijau-hijau biar Iya. berasa nggak terlalu panas lah. Asri. Ikannya juga banyak. Boleh nggak sih Ius tuh bertanya, benar nggak? Ini memang mungkin agak private. Dulu, apa benar Ibu waktu lulus SMA pernah jadi seorang guru? Ya, jadi ini ya, buruh pabrik. Ya. Malah sebelum buruh pabrik saya jadi toko, Mbak. Oh ya? Jadi saya lulus 91 ya. Berarti udah tua ya. 91 saya lulus, kemudian ikut UMPTN nggak lolos karena Ya. bapak saya bilang anak-anak saya boleh kuliah yang penting di perguruan tinggi negeri karena apa? Yang bayarannya nggak mahal. Gitu loh. Jadi ya udah aku daftar UMPTN waktu namanya, tapi nggak lolos. Ya jadi kan ya nggak bisa kuliah kan? Ya udah nunggu tahun depan lagi ngapain? Nah saya berangkatlah ke Bekasi, ke Jakarta, kerja di Bekasi sebagai pelayan toko ATK. Yang bikin kuat untuk menjalankan semua itu prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak sebentar. Lebih ke bapak atau ke sang ibu? Sebenarnya secara umum dua-duanya sih. Karena bapak saya juga mengajarkan istilahnya itu anak itu mandiri. Anak itu harus bisa memberikan nilai energi buat dirinya sendiri. Itu bapak saya selalu seperti itu. Tapi memang karena bapak saya lebih awal meninggalkan kita, masih tahun berapa ya? 94 ya. 94. Jadi yang selanjutnya powerfulnya adalah ibu. Episode hidup saya yang harus saya lewati, saya harus jalani, tapi tentunya sekali lagi saya tidak mungkin sendiri. Banyak tangan-tangan yang memberikan energi luar biasa, dan yang paling utama adalah energi yang paling luar biasa adalah tangan dari Allah, tangan dari Tuhan yang selalu apa yang saya lakukan tentunya kalau bukan karena diridhoi kan kita tidak bisa melakukan hal apa yang menjadi kita harapan kita. Jadi saya juga terima kasih sekali Mbak Yus. Terima kasih Mbak Ibu. Yus banyak menemani saya nih. Seneng banget, udah kita jadi kayak reuni lagi. Iya. Tapi kita menutup Perempuan Parlemen kali ini, kita sama-sama menyebutkan slogan dari Perempuan Parlemen, maju terus perempuan Indonesia. Kita sama-sama. Bisa, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Ada. satu kalimat yang ingin saya sampaikan Iya. kepada seluruh pejuang, terutama perempuan, bahwa jadilah perempuan yang sekuat Raja Wali, tetapi tetap selembut merpati. Maju Maju terus, terus perempuan Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa. Makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih sekali.